Shalom, Bapak Shalom. Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam podcast pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman bersama saya, Ratna, host saat ini. Podcast pendalaman ajaran kali ini akan memperbincangkan sebuah tema yang cukup menarik untuk didalami, yaitu tentang janji iman, haruskah? Nah, saat ini telah hadir bersama saya salah seorang narasumber yang pembawaannya sangat kebapaan, adem, kalem, dan tenang. Siapa lagi? Mari kita sambut Pendeta Andreas Daud. Salam pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Ya, Pak Anda, saya biasa menyapa beliau dengan sebutan Pak Anda gitu ya. Ya, gak apa-apa. Sebelum kita berbincang lebih jauh, Pak, Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. baik, silakan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, jikalau pada kesempatan kali ini Ya, Tuhan. di podcast pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman, Engkau berkenan mempertemukan kami kembali dalam satu topik yang menarik untuk kami pelajari lebih jauh. Tuhan, sebelum kami memperbincangkan tentang topik ini, kami memohon pimpinan-Mu, kami mohon hikmat yang daripadamu, terkhususnya bagi kami berdua Tuhan, Ya, supaya kami boleh menggali lebih banyak kebenaran akan firman-Mu. Dan juga kami berdoa bagi umat-Mu yang mengikuti podcast pendalaman ajaran kali ini boleh terberkati dan boleh semakin bertumbuh dalam iman pengenalan akan Engkau. Ya. Tuhan, kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir podcast pendalaman ajaran kali ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Biar Tuhan yang menyertai, baik itu peralatan maupun setiap kami yang mendengar dan juga memperbincangkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik. Pak Anda, tadi di awal saya sempat menyebutkan tema pendalaman ajaran kita kali ini tentang janji iman gitu ya. Janji iman haruskah? Nah, menurut Pak Anda, janji iman itu apa sih? Tuh. Lalu kira-kira apa kata Alkitab tentang janji iman ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya panggil Kak Ratna saja ya. Boleh. Biar kita lebih rileks dan boleh menikmati perbincangan ini dengan santai. Jadi begini Kak Ratna, sebelum kita masuk lebih dalam pada tema janji iman haruskah, ada baiknya kita pahami dulu sedikit tentang persembahan. Kenapa begitu pemirsa? Karena janji iman itu masuk dalam koridor persembahan. Tapi nanti kita akan melihat ada hal-hal yang bersifat teknis yang menjadi perbedaannya. Begitu, Kak Ratna. Jadi penghayatan iman Kristen terkait dengan persembahan. Ketika kita memberikan persembahan, apapun bentuknya, itu bukan sekedar kewajiban ritual sebagai umat Tuhan, ya. Tetapi merupakan respon syukur kita, ini yang terpenting nih, atas keselamatan, kasih, kebaikan, penyertaan, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu intinya yang harus kita pahami, bahwa persembahan apapun bentuknya adalah respon ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, demikian Kak Ratna. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mau mengajak pemirsa untuk memperhatikan ya, Kak Ratna, beberapa bagian firman Tuhan, tidak banyak-banyak, beberapa saja, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, yang pertama kita perhatikan, Ulangan pasal 16 ayat 16 sampai 17.
kita tidak membaca teks itu, tetapi intinya saya mau sampaikan bahwa di sana itu dikatakan bahwa 3 kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Untuk apa? Dengar baik kalimat ini ya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, Kak Ratna dan pemirsa, bagian ini konteksnya adalah persembahan syukur dalam rangka hari-hari raya agama Yahudi. Jadi kalau biasanya di tempat kita sampul syukur Natal, sampul syukur tahunan, atau sampul penyangkalan diri, di Perjanjian Lama itu sudah dilakukan. Nah, mereka memakai momen hari raya itu. Seperti itu, Kak Ratna. Baik. Lanjut, Pak. Ya, nah kemudian kita perhatikan satu lagi di Perjanjian Lama ya. Di 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Nah, bagian ini intinya konteksnya berbicara tentang persembahan syukur itu karena kita sudah menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Seperti itu, Kak Ratna. Nah, sekarang kita coba perhatikan apa kata Yesus di Perjanjian Baru ya. Baik. Di dalam Perjanjian Baru itu di Matius 22 ayat 21. Coba minta tolong Kak Ratna baca. Matius 22 pasal 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Iya, terima kasih Kak Ratna. Secara sederhana, konteks ketika Yesus diperhadapkan oleh orang-orang para Farisi waktu itu ya, untuk mencoba mencari kelemahan Tuhan Yesus ya, istilahnya, dengan menanyakan apakah harus memberikan persembahan pajak, harus membayar pajak atau tidak. Karena waktu itu kan mereka sangat merasa terhimpit ya dengan pajak yang harus dibayar ke Kaisar, sebab bangsa Yahudi waktu itu dijajah oleh Romawi. Tapi Yesus dengan luar biasa loh memberikan jawaban yang luar biasa. Tunjukkanlah koin itu. Gambar siapa ini katanya. Jadi intinya kalau kita perhatikan jawaban Yesus itu, Yesus mau menekankan memberi persembahan itu khususnya untuk umat Tuhan, untuk kita sebagai orang percaya ini. Memberi persembahan itu sebagai wujud ketaatan dalam konteks panggilan spiritual sebagai umat Tuhan. Nah, kalau misalnya membayar pajak kepada Kaisar itu adalah ketaatan kita terhadap hukum manusiawi, hukum dunia, hukum kerajaan, seperti itu. Nah, kemudian di dalam Markus pasal 12 ayat 43 sampai 44. Langsung dibaca di sini karena bisa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya, ayat ini sangat populer bagi kita ketika Yesus memberikan pengajaran tentang memberi persembahan itu. Yesus menekankan memberi persembahan itu harus dengan ketulusan daripada sekedar jumlah. Jumlah boleh besar ataupun kecil, tetapi apakah itu berangkat dari ketulusan, kesungguhan, ya, dan kerelaan. Intinya itu Yesus mau mengajarkan. Jadi dari prinsip firman Tuhan ini, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, karena kita bisa melihat prinsip teologisnya, yaitu memberi persembahan harus didasari hati yang saleh,
damai, sukacita, sukarela yang berangkat dari rasa syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kemudian memberi persembahan yang benar selalu bersifat responsif, ya. Sekali lagi, selalu bersifat responsif, bukan transaksional. Nah, ini penting sekali. Kita tidak pernah boleh memahami memberi persembahan supaya diberkati, melainkan karena kita sudah diberkati, bahkan sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu, Kak Ratna. Wah, ternyata di dalam Alkitab tuh sudah sangat jelas ya Pak, Ya, menegaskan bahwa persembahan itu adalah respon kita atas kasih, pemeliharaan, ya, serta berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. betul. Nah, bagaimana dengan janji iman itu sendiri? Ya, Apa bedanya persembahan-persembahan yang tadi Bapak jelaskan dengan janji iman? nah baik, ini menarik sekali sesuai dengan tema janji iman. Haruskah? Ya, Kak Ratna dan pemirsa yang terkasih, istilah janji iman atau faith promise ya, memang cukup spesifik dalam konteks pelayanan gereja. Istilah janji iman itu sendiri sebenarnya lebih merupakan istilah teologis atau praktis yang berkembang di gereja modern, di zaman modern ini tentunya ya. Dan bukan istilah teknis yang tertulis secara literal di dalam Alkitab. Seperti misalnya kalau kita menjumpai persembahan persepuluhan, persembahan khusus, atau persembahan tahunan yang tadi kita sudah mendengar penjelasan. Jadi kita mau mencari dimanapun baik PL maupun PB nggak ada istilah janji Secara iman. khusus janji Ya, iman itu tidak ditulis tidak ya, Pak? ditulis. Baik. Nah, namun prinsip-prinsipnya bisa kita temukan. Nah, sebelum kita masuk di sana, mungkin saya lebih menyampaikan sedikit tentang apa sih sebenarnya janji iman itu. Jadi pemirsa yang terkasih dan Kak Ratna, janji iman adalah sebuah komitmen pribadi dengan Tuhan untuk memberikan sejumlah dana untuk pelayanan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan komitmen. Maka janji iman itu ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, dipersiapkan, dan bersifat organisir, diorganisir. Nah, itu prinsipnya. Jadi kita perhatikan, kalimat pentingnya adalah komitmen pribadi dengan Tuhan. Nah, tapi Karatna, meskipun janji iman sama-sama merupakan ungkapan syukur dengan persembahan yang tadi kita sudah dapat penjelasannya, namun ada perbedaan mendasar secara teknis, khususnya terkait dengan sumber, waktu, sifat, dan tujuannya. Nah, secara sederhana saya mencoba membuat bagan atau perbandingan seperti yang saya akan bacakan seperti ini. Kita akan mulai dulu dengan persembahan secara umum. Baik, Pak. Nah, persembahan secara umum dari sumber, waktu, sifat, dan tujuannya tidak berbeda dengan janji iman. Tetapi yang perlu kita perhatikan dengan lebih baik adalah pertama sumbernya untuk persembahan ya. Persembahan itu umumnya sumbernya diambil dari apa yang sudah ada pada kita. Seperti begini nih. Kalau Kak Ratna ke gereja dan di gereja kan nanti ada persembahan, kantong persembahan akan diedarkan. Dari rumah itu sudah pasti menyiapkan berapa sesuai dengan pergumulan hati ya. Nah, itu berarti dari dana yang memang sudah kita punya. Itu. Misalnya dari mana? Dari penghasilan tentunya ya. Penghasilan yang saat ini atau sumber rutin yang memang kita sudah siapkan. Saya senang sekali ada beberapa orang itu sering bercerita kepada saya kalau mereka setiap awal bulan itu sudah menyiapkan sekian rupiah dikhususkan untuk persembahan sehingga sudah tidak diutak-atik lagi tuh. Hingga rapi, masuk amplop, kemudian hari Minggu dibawa dan dipersembahkan. Nah, itu persembahan. Waktu sumbernya sudah jelas ya. Kemudian waktunya bisa dilakukan secara spontan. Nah, kalau misalnya persembahan yang saya katakan tadi itu sudah tidak spontan, sudah diatur sedemikian rupa, ada ibu-ibu yang sangat tertib sekali itu. Tetapi yang saya katakan spontan, misalnya begini nih. Kita dalam suatu persekutuan atau dalam suatu momen-momen tertentu, ketika dalam konteks itu ada seduk kebutuhan untuk bisa
dipenuhi, maka ada himbauan untuk memberikan persembahan, kita kan tidak mempersiapkannya. Betul. Tapi uang itu sudah ada di dompet. Hmm. Nah, kita bisa spontan mengambil sesuai dengan pergumulan hati kita Mm-mm. dan memberikan persembahan. Hmm. Contoh sederhana begini, Kak Ratna. Nah, kita langsung saja to the point ya, contoh yang paling dekat menurut saya. Di dalam kepanitiaan Hari Raya Gerejawi itu kan biasanya dalam kepanitiaan rapat bersama itu kan tidak ada konsumsi. Iya. Maka supaya rapat ini bisa enak dan bisa nikmat begitu ya, ada kebijakan secara spontan itu. Ayo kita saweran untuk dana konsumsi setiap kali rapat. Itu kan spontan. Mm-mm. Tapi ini masih tetap dalam koridor persembahan. Nggak dipersiapkan dengan jelas. Nah, itu. Jadi persembahan itu waktunya bisa memang tertata setiap minggu seperti yang saya jelaskan tadi, bisa spontan sesuai dengan kebutuhan saat itu dan panggilan masing-masing, kerelaan masing-masing. Seperti itu, Kak Ratna. Baik. Lalu sifat persembahan ini bentuk ucapan syukur atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima. Itu sudah jelas. Tujuannya untuk operasional gereja, biaya rutin pelayanan, diakonia dan pelayanan umum lainnya. Itu kalau untuk persembahan yang bersifat umum. Nah, sekarang yang lebih khusus kita masuk pada yang namanya janji iman. Janji iman ini sumbernya dari mana? Nah, diambil dari sumber berdasarkan perhitungan dan perencanaan yang ditopang dengan keyakinan atau kepercayaan penuh pada Tuhan Sang Sumber Berkat. Boleh dikatakan ini belum ada uangnya. Tapi berjanji, komitmen saya mau memberikan janji iman sekian. Dan itu memang diminta untuk menyebutkan jumlahnya. Maunya berapa? Janji imanmu berapa? Itu komitmen. Tapi uangnya belum ada. Dia berjanji dalam koridor janji iman itu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong saya melalui instrumen yang dia kerjakan. Misalnya dia seorang pengusaha, seorang pegawai dan lain sebagainya. Tuhan pasti akan menolong dia melalui instrumen itu untuk dia akan memberikan janji iman itu sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Sebentar Pak, ini menarik ya. Maaf saya agak ngekat nih supaya para kekasih Tuhan yang mendengarkan gitu ya, baik. punya bayangan. Tadi Bapak sebutkan kalau janji iman itu sumbernya diambil dari sumber yang berdasarkan belum ada dananya. Nah nih contohnya kayak gini nih. Misalkan saya nih, saya ini mau maju sebuah tender gitu ya. Betul. Kebetulan saya kan seorang pengusaha. Saya mau maju tender. Nilai tendernya katakan misalkan 10M gitu ya. Nah, tender itu kan banyak tuh pesertanya. Nah, kemudian saya istilahnya nazar kayaknya. Kalau saya nyebutnya nazar gitu, nggak tahu sama atau enggak. Tapi saya dalam hati saya gini, Tuhan, saya berjanji nih, saya bernazar. Kalau Tuhan izinkan saya menang tender ini, saya akan kasih 10%-nya untuk saya persembahkan ke gereja. Terserah untuk dipakai apa. Apakah itu termasuk janji iman? Kan tujuannya saya serahkan aja sama gereja. Betul. Nah, apakah itu termasuk? Ya, jadi begini, cukup menarik. Sepintas kita melihat ini kan memang dia punya nasar ya. Nasar dan janji itu Beti. Beda tipis. Tapi kita bisa melihat hal yang cukup teknis dari bagian ini ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Ratna tadi itu memang kalau mendapatkan tender. Kalau tidak, maka itu bisa gugur atau tidak memberikan. Nah, disinilah bedanya. Jadi saya dengan kasih Kristus mau mengatakan itu tidak termasuk dalam janji iman ya. Karena banyak kan Pak di luaran seperti itu. Apakah itu termasuk? Gitu. Itu tidak termasuk. Karena ini kan menunggu sesuatu dalam perhitungannya dia yang memang bisa
bisa tidak dapat. Mm-mm. Nah, sedangkan janji iman ini seperti yang saya katakan tadi, dia memang punya instrumen Mm-mm. untuk memenuhinya nanti itu. Ya. Katakanlah dia seorang pengusaha, Mm-mm. bagaimanapun juga dia akan berdoa nih kepada Tuhan supaya usahanya berjalan lancar, kemudian janji iman yang dia sudah ucapkan dan dicatat, kemudian ada yang mengkoordinirnya, itu dia punya keyakinan saya bisa akan memberikannya. Mm. Nah, seperti tadi saya katakan. Jadi dia tidak menunggu dia berhasil atau tidak, tetapi dia punya sebuah keyakinan, ini janji saya sekian, misalnya ada proyek pembangunan nih di suatu gereja. Lalu dalam suatu acara diberikanlah semacam tantangan ya. Siapa yang mau terlibat gitu ya. Terlibat dalam komitmen berjanji iman. Mungkin dia 100 juta misalnya. Nah, dia memperhitungannya itu saya punya instrumen. Saya katakan instrumen itu ya. Saya sebagai pegawai negeri. Saya sebagai wira swasta. Dan dia memang mengukurnya dari situ. Nah, walaupun kita kan harus berhadapan juga dengan situasi dunia kan. Kadang-kadang situasi dunia mempengaruhi. Betul. Ekonomi khususnya. Tapi keyakinannya dia bahwa Tuhan akan menolong itu malah di atas itu. Saya pasti, karena saya berjanji. Nah, seperti itu. Tapi apakah ketika sudah berjanji dan instrumennya udah jelas, bisa terjadi meleset? Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ketika terjadi meleset itu, jangan berasa bahwa saya berhutang pada Tuhan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tetap pada komitmen, lalu relasi dengan Tuhan, dan komunikasi hubungan dengan Tuhan itu yang paling indah. Itu yang akan membuat seorang yang sudah melakukan ambil komitmen janji iman, tetapi ternyata situasi tidak seiring sejalan, dia tidak merasa bersalah, tidak merasa berhutang. Nah, dia tetap pada komitmen itu. Mungkin waktu yang ditentukan itu belum saat itu gitu, tapi bisa diperpanjang misalnya, seperti itu Kak Ratna. Dan sekali lagi tadi contoh yang Kak Ratna sampaikan terkait dengan tender itu agak kurang tepat untuk kita pahami sebagai janji iman. Nasar mungkin iyalah, tapi janji iman ini memang benar-benar dia memiliki sebuah keyakinan berdasarkan pertolongan Tuhan, saya akan dimampukan Tuhan untuk memenuhi ini, seperti itu. Baik Pak, lanjut Pak. Ya, oke, itu sumbernya ya. Nah, makanya itu harus ada perhitungan, ada perencanaan, dan ditopang dengan keyakinan atau kepercayaan penuh pada Tuhan Sang Sumber Berkat. Itu dari sisi sumber. Sedangkan waktu direncanakan dan dicatat sebagai komitmen untuk periode tertentu. Ya kan? Sesuai dengan komitmen. Lalu sifatnya merupakan langkah iman untuk berkat yang akan disalurkan bagi program pelayanan khusus. Saya katakan khusus itu biasanya beberapa kali kok gereja kita melakukan, mengumpulkan orang-orang, lalu memberikan kepada mereka pemahaman kebutuhan, lalu mereka kemudian membuat komitmen janji iman. Dan itu luar biasa. Hampir saya tidak menemukan yang tidak bisa memberikan sesuai dengan janji iman. Banyak sekali contoh. Mungkin saya tidak sebutkan ya untuk gereja kita. Tujuannya biasanya bertujuan khusus atau spesifik, misalnya untuk pelayanan misi, penginjilan, pengadaan fasilitas, pelayanan tertentu, atau proyek pembangunan yang membutuhkan cukup banyak biaya. Itu. Nah, jadi Kak Ratna dan pemirsa yang terkasih, janji iman dapat disebut sebagai cara melibatkan umat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan Tuhan untuk pelayanan yang bersifat khusus yang tadi saya sebutkan, penginjilan, pengadaan fasilitas, ataupun pembangunan. Seperti itu, Kak Ratna. Iya. Lalu bagaimana kita mau menjadikan praktek dari persembahan janji iman ini?
sebagai komitmen dalam kehidupan kita, Pak Anda. Ya, Mungkin baik. bisa diberi penjelasan. Ini penting sekali. Mari kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 9 sampai 8 ya. Kita tidak baca semua, Ya. tapi kita akan melihat garis besarnya. Khususnya kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5 dan 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Ini minta tolong Kak Ratna sebagai host baca dulu nih. Ya, saya baca yang 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya. Lalu yang 2 2 Korintus Korintus 9. pasal 9 ayat 6 sampai 8. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Baik, terima kasih Kak Ratna. Saya langsung pada konteks mengapa Rasul Paulus berbicara seperti itu ya. Surat Paulus tersebut ini yaitu di 2 Korintus pasal 8 sampai 9 itu adalah dalam rangka pengumpulan dana untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami tekanan ekonomi. Mereka sangat miskin sekali karena tekanan ekonomi pada waktu itu. Akibat apa? Akibat penganiayaan dan pengucilan sosial dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Bahkan masyarakat di sekitarnya juga saat itu mengucilkan mereka ya. Kenapa? Karena iman mereka kepada Kristus. Jadi kita perhatikan itu konteksnya ketika jemaat di Yerusalem begitu membutuhkan bantuan dari saudara-saudara dari jemaat yang lain. Nah, kalau kita melihat konteksnya itu juga dicatat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 30, tetapi kita coba perhatikan di ayat yang ke-27 saja. Silakan dibaca, Kak. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal ini terjadi juga pada zaman Claudius. Ya, kalau nanti Bapak Ibu atau pemirsa sempat baca Kisah 11 ayat 27 sampai 30 akan lebih jelas mau menggambarkan kondisi bagaimana kehidupan ekonomi pada waktu itu tidak terkecuali jemaat di Yerusalem mengalami kesulitan besar. Nah, jadi Kak Ratna berangkat dari kondisi tersebutlah, maka Rasul Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Korintus agar mengkoordinir pengumpulan dana untuk membantu saudara-saudara seiman yang berkekurangan di Yerusalem. Maka kemudian di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4 coba dibaca karena ini di bagian ini adalah Paulus meminta agar jemaat Korintus melakukan semacam perencanaan dengan menyisihkan uang secara teratur setiap minggu agar dapat disalurkan nanti kepada jemaat di Yerusalem. Silakan dibaca. Tentang pengumpulan uang bagi saudara-saudara kudus,
Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kita melihat begitu jelas Rasul Paulus meminta jemaat di Korintus ya, untuk mengkoordinir bahkan setiap minggu. Nah, sekali lagi walaupun ini tidak persis seperti pemahaman tentang janji iman itu, tetapi paling tidak kita melihat prinsipnya, pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Karena di awal tadi saya katakan bahwa persembahan janji iman itu adalah sebuah strategi di gereja modern ketika membutuhkan suatu dana yang besar untuk suatu kegiatan tertentu. Maka di dalam Alkitab baik PL maupun PB tidak kita temukan tentang ada secara hurufiah menuliskan bagaimana janji iman itu. Tapi ini teks yang dibaca Kak Ratna tadi itu memang cukup mendekati walaupun tidak persis ya. Oleh sebab itu kemudian kalau kita perhatikan secara keseluruhan Kak Ratna, di dalam 2 Korintus pasal 8 dan 9 ini intinya ya, Paulus itu menasihati agar pengumpulan dana dilakukan dengan sangat sukacita, semangat sukacita, sukarela, ketulusan, teratur dan ditata, dikoordinir seperti itu, bukan karena terpaksa atau karena tekanan. Nah, oleh sebab itu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, Paulus menggunakan contoh ini ya, contoh tadi sudah dibaca ya, tentang jemaat di Makedonia. Bukan membandingkan loh ya, tapi memberikan semacam contoh untuk apa? Untuk walaupun mereka ini dikatakan jemaat yang sangat miskin, tapi justru memberi bantuan dengan sukacita yang meluap, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, tujuannya apa Paulus mengatakan seperti itu? Untuk menggugah umat Tuhan yang ada di Korintus ya, agar bisa memberikan juga seperti jemaat yang ada di Makedonia. Seperti itu Kak Ratna. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8, inti di sini juga Paulus bukan sedang menuntut atau menagih, semacam menagih iuran, bukan. Kepada jemaat di Korintus, melainkan sedang membangun semangat dan mentalitas hidup berbagi kepada sesama. Nah, maka kemudian di ayat yang ke-6, khusus ayat yang ke-6 coba dibaca Kak Ratna. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, baik, terima kasih. Pemirsa yang terkasih, sekali lagi bagian ini harus kita perhatikan dengan baik. Jadi Paulus ini bukan bermaksud mengajar mereka untuk transaksional. Kalimatnya kan kalau kita baca secara sepintas, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang secara sederhana bisa dikatakan memberi persembahan banyak akan mendapat berkat banyak. Sama sekali bukan itu pemahamannya. Yang dimaksud Rasul Paulus ini adalah bahwa memberi banyak akan menerima banyak, diberkati atau sebaliknya, bukan itu maksudnya. Melainkan mengajak jemaat Korintus memiliki keyakinan bahwa kebaikan yang kita berikan atau kita bagikan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, ini sangat menarik Pak. Iya. Saya punya beberapa rekan gitu ya. Iya. Yang sama imannya, namun kami berbeda aliran gitu. Beda pandangan. Nah, pada saat kami membahas hal ini itu seringkali begini, ya tadi cukup saya garis bawah gitu ya. Iman kita tuh seringkali transaksional dengan Tuhan gitu ya. Kalau saya berikan persembahan
10 juta gitu ya. Ya. Pasti Tuhan akan kasih lipat ganda gitu. Betul Nah, sekali. tapi di sini di bagian ayat ini tadi Bapak jelasin bahwa ini nih bukan ngomong tentang transaksional gitu ya. Betul, iya. Tapi ini ngomong tentang bukan ngomong tentang besarannya, tapi ini ngomong tentang mentalitas kita. Kalau Ya. kita punya kemampuan untuk memberikan 10 juta, Ya, ya jangan kita berpikir bahwa Tuhan akan mengembalikan 20 juta. Tidak, tetapi itu akan digunakan Tuhan untuk sesuai dengan kebutuhan yang saat itu gitu ya. betul. Terus- Iya. Terserah Tuhan, maksudnya kalau Tuhan mau memberikan itu nantinya 20 juta, ya itu terserah Tuhan. Ya, Bukan kemudian kita berpatokan bahwa kalau saya mau dapetin 20 juta berarti saya harus memberi 10 juta gitu ya. sama Lah, sekali bukan begitu. Bukan begitu. Yang ada di 2 Korintus 9 ayat 6 ini. Karena Iya. seringkali sih Pak, terutama yang berbeda aliran itu, Iya, iya. ya kalau di khotbah-khotbahnya kan lumayan gencar ya. Iya. Berikan yang bahwa Tuhan itu akan memberikan berkali lipat. Mengembalikan Ya. berlipat kali Ya, ganda. nah ini Bapak Ibu, jadi kita mesti tahu konteksnya ya Pak. Betul sekali. Jadi tidak bisa diartikan secara hurufiah Ya. bahwa Tuhan itu seperti itu. Baik, lanjut Pak. Yang penting begini ya, memberi persembahan, Yesus sangat jelas dalam firman Tuhan mengatakan kalau tangan kanan memberi, Ya. tangan kiri jangan boleh tahu. Mm-mm. Nah, jangan sampai tangan kiri itu menghitung nih. Tangan kanan memberi 10 juta, tangan kiri menghitung nanti kembali 20 juta. Itu transaksional namanya. Iya. Dan Tuhan tidak mau diajak bertransaksional. Iya. Karena Tuhan bisa memberi jauh lebih besar yang di luar kemampuan kita. Prinsipnya Rasul Paulus mengatakan seperti itu sampai kemudian dia mengambil metafora seorang petani itu ya. Yaitu supaya apa? Ya, Paulus mau mengajak jemaat Korintus memiliki keyakinan bahwa kebaikan yang kita bagikan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, pada bagian ini banyak orang sangat memfokuskan kepada memberi dalam bentuk materi, uang. Padahal kalau beberapa penafsir yang saya melihat ini, saya Iya. baca, bagian ini nih bisa menyangkut memberi uang, iya. Iya. Bisa menyangkut memberikan kebaikan hidup kita kepada orang lain. Mm-mm. Bisa menyangkut bagaimana tingkah laku kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, Dan apa yang kita lakukan dengan lebih baik itu pasti tidak akan sia-sia. Jadi konteksnya luas ini. Jadi 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 ini konteks yang luas. Hanya saja kalau kita membaca secara letterlek seperti itu tidak terlalu nampak. Iya, Tapi iya. ketika kita melihat penguraian-penguraian para teolog itu akan kelihatan sekali. Metafora pertanian, menabur. Nah, untuk menjelaskan, Paulus ingin menjelaskan bahwa hasil atau tuaian selalu sebanding dengan usaha atau apa yang dilepaskan atau ditaburkan. Nah, dalam konteks hidup, ini yang saya katakan tadi. Ini bukan sekedar soal materi, melainkan soal sikap hati dalam memberi. Jika kita memberikan sedikit perhatian, kasih atau bantuan, maka buah yang dihasilkan dalam hubungan atau karakter kita pun akan terbatas. Sangat relevan sekali. Orang yang senang memperhatikan, melakukan kebaikan kepada orang lain, dia tidak minta pun orang akan baik sama dia. Seperti Betul. itu. Dan itu sekali lagi bukan hukum tabur tuai ya. Tapi ini sebuah makna penghayatan iman Kristen yang sesungguhnya. Iya. Nah, kemudian Kak Ratna, jadi dari ayat itu tadi, Paulus ini ingin memberikan pemahaman kepada jemaat di Korintus bahwa memberi persembahan dalam konteks melakukan janji iman adalah benar-benar berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan. Maka kebergantungan penuh kepada Tuhan itu yang menjadi sangat mutlak. Iya. Kemudian memberi persembahan dalam konteks janji iman perlu dikoordinir. Ya. Perlu dikoordinir, direncanakan, digumulkan dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Walaupun ayat-ayat ini tidak secara jelas menyebutkan janji iman, Iya. tapi itu yang kita pahami.
Kemudian memberi persembahan dalam konteks janji iman, jangan ada motivasi transaksional, melainkan benar-benar komitmen yang lahir dari hati yang tulus, murni, dan iman kepada Tuhan. Demikianlah kira-kira prosedurnya atau mekanismenya secara sederhana jika kita ingin mengambil komitmen untuk melakukan janji iman. Begitu Kak Ratna. Ya, Pak Anda. Namun kan kita nih sering kali ya kalau mau memberi atau mengambil sebuah langkah janji iman tuh sulit untuk membedakan antara memberi itu karena iman atau memberi itu karena tekanan, khususnya nih janji iman ya maksud saya. Lalu gimana Pak untuk menyikapi supaya kita ini bisa menyikapi akan kesulitan ini? Baik untuk sekali. Membedakannya gitu ya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-7 di pasal 9 tadi. Coba dibaca di situ. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke. Jadi Kak Ratna, Paulus menekankan dua hal yang sering kali mengganggu kemurnian hati dalam memberi. Baik itu persembahan maupun janji iman. Ada rasa kurang rela, terpaksa, atau mungkin karena tekanan. Tekanan bisa datang dari diri sendiri, yaitu tadi, kalau saya tidak memberi, nanti kan saya tidak diberkati. Itu tekanan loh. Lalu kemudian orang lain yang mungkin di luar dirinya yang bisa juga menjadi sumber tekanan. Nah, kita coba pelan-pelan perhatikan ayat ini ya. Pertama, kata sedih hati. Bahasa asli itu eklipes. Eklipes itu artinya kesedihan, duka atau rasa sakit hati. Menggunakan artikel X di depannya, artinya dari atau keluar dari. Sehingga kalau kita perhatikan, sedih hati itu memberi yang bersumber dari rasa sakit, rasa sedih, rasa tidak rela, rasa terpaksa. Itu sedih hati. Lalu kedua, paksaan. Pakai bahasa Yunani, ex anankes. Kata dasar anangkes ini artinya keharusan, tekanan atau kewajiban yang tidak bisa dihindari. Nah, seringkali karena faktor eksternal ya. Kamu harus melakukan, kamu harus berjanji iman. Nah, kalau orang melakukan atau mengambil komitmen, baik itu persembahan ataupun janji iman karena ada tekanan, itu namanya ek anankes. Dan itu Paulus sangat melarang. Paulus melarang melakukan karena rasa sedih, duka, atau rasa sakit. Demikian juga karena tekanan, rasa malu, atau sekedar melakukan kewajiban agama tanpa ada kasih di dalamnya. Paulus nggak suka itu. Dan Tuhan juga pasti tidak suka. Karena ketika hal itu kita lakukan, maka kita tidak memberikan dengan damai. Tidak ada kerelaan, tidak ada sukacita. Malah dilingkupi kekhawatiran nantinya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Pak. Nah, kemudian pernyataan Paulus dalam ayat yang ke-7c itu, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik nih Kak Ratna dan pemirsa yang terkasih, supaya tidak salah memahami ya. Kata dengan sukacita di sini memakai kata hilaros dari akar kata hilarios. Saudara, ini mau menggambarkan bahwa sikap hati yang ceria dan rela karena benar-benar ingin berbagi atau memberi. Tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan atau pujian dari manusia. Bahkan merasa sangat beruntung memiliki kesempatan mempersembahkan atau mengambil bagian melakukan janji iman. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan dengan sukacita. Nah, pernyataan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus pada bagian ini, pemirsa yang terkasih, ingin mengajarkan bahwa ketika memberi dengan sukacita berarti kita itu, ini penting, sedang merefleksikan salah satu karakter Allah yang adalah Sang Pemberi utama. Sang Pemberi hidupnya. Nah, ini kita pada bulan-bulan April masih
ini sudah lepas ya, sudah selesai Paskah. Tapi pada masa-masa prapaskah itu kita sebenarnya merefleksikan bagaimana Yesus memberi dirinya untuk menyelamatkan kita. Memberi hidupnya. Ia berikan demi kita. Nah, kalau kita perhatikan Matius 20 ayat 28. Hafal nggak? Coba dibaca. Baca aja, Pak. Ya, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia tuh. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Kita memberi, baik itu memberi hidup buat pelayanan, memberi hidup untuk berkenan kepada Tuhan, maupun memberi materi yang kita punya, atau mengambil komitmen janji iman. Sebenarnya nilai teologisnya itu merefleksikan kasih Allah. Jadi pemirsa harus benar-benar perhatikan ini. Kalau kita memberi, jangan sekali-kali berpikir untuk mendapatkan banyak dari Tuhan. Tapi merefleksikan kasih Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita. Begitu Kak Ratna. Ya, baik. Kalau mendengarkan penjelasannya tadi enak ya. Gampang, manggut-manggut. Oh iya, gitu ya. Tapi terkadang kita tuh nggak mudah loh Pak untuk mengambil keputusan dalam hal memberi persembahan, terutama untuk melakukan janji iman ini dalam kehidupan kita. Lalu gimana? Mungkin Bapak punya tips ya atau saran gitu supaya kita bisa menyikapi rasa tidak mudah ini gitu. Ya, baik sekali. Ini pertanyaan bagus ya. Bagian ini sangat terkait dengan kedewasaan tentunya, kedewasaan dan kualitas serta kemurnian iman kita kepada Tuhan. Tapi mari kita perhatikan apa yang disarankan oleh Rasul Paulus di ayat 8. Silakan coba dibaca. Pasal 9 ayat 8 tadi. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Jadi bagian ini nih Kak Ratna dan pemirsa yang terkasih, Paulus ingin mengajak jemaat Korintus pada konteks bacaan kita untuk jangan takut bahwa memberi atau melakukan janji iman tidak akan membuat mereka kekurangan. Amin. Karena sumber penyediaan untuk memberi persembahan ataupun melakukan janji iman itu bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari kasih karunia Allah. Kata Allah sanggup melimpahkan itu menunjukkan kedaulatan Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di luar perhitungan manusia. Ini penting sekali bagi kita. Nah, janji iman bukan tentang memberi dari kelimpahan yang sudah ada di tangan, melainkan komitmen untuk memberi berdasarkan iman pada Tuhan yang akan memampukan. Nah, janji iman bukan dari kelebihan. Kita tidak berjanji melakukan janji iman karena sudah ada uangnya di tabungan misalnya atau di deposito, melainkan bergantung pada Tuhan. Kita berjanji karena percaya bahwa Tuhan akan memampukan untuk memberikan sesuai dengan janji iman yang kita nyatakan kepada Tuhan. Berdasarkan perhitungan dan perencanaan yang ditopang dengan keyakinan penuh bahwa Tuhanlah menjadi sumber berkat kita. Seperti itu Kak Ratna. Tak terasa ya, sudah hampir 1 jam ini Pak kita. Oh iya. Saya sungguh menikmati gitu ya, karena berbicara tentang persembahan, berbicara tentang janji iman itu sesuatu hal yang tidak lepas dari kehidupan kita setiap hari ya, sangat dekat sekali gitu. Kita bicara ada satu quotes yang saya ingat banget tuh, kita itu bisa memberi tanpa mengasihi. Bisa. Ya kan? Tapi kita itu kalau punya kasih, kita tuh tidak bisa untuk tidak memberi. Betul sekali. Nah, kalau dalam hal ini apa yang tadi Bapak jelaskan dari awal sampai akhir ya. Ya. Kalau kita mau memberikan persembahan, kalau kita tidak punya kasih sama Tuhan, kita nggak akan bisa memberi dengan tulus, gitu ya. Kita bisa memberi, tapi mungkin tidak dengan tulus, yaitu tadi ada unsur tekanan, keterpaksaan, ketidakrelaan, atau
ada unsur transaksional Betul gitu ya Pak. sekali. Ya. Lah, yang dimaksud dengan kasih di sini, dari tadi tuh saya bergumul dalam hati gitu ya. Ya. Kasih apa yang sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa memberikan dengan tulus? Ya. Ketika seseorang itu benar-benar merasakan bahwa hidupnya sebenarnya itu tidak berarti jikalau Tuhan itu tidak pernah mati bagi dia. Betul Belum sekali. pernah merasakan yang namanya dikasihi. Ya. Belum pernah yang namanya diampuni. Ya. Belum pernah yang namanya diselamatkan Ya. oleh Yesus Kristus. Nah, Maka kita nggak akan pernah bisa melakukan hal itu. betul sekali. Itu sih. Jadi tidak mudah memang kalau seseorang itu belum pernah mengalami Ya. perjumpaan dengan Kristus ya Pak. Ya. Kalau menurut saya dari apa yang tadi Bapak jelaskan, itu semua ngomong tentang kasih kan. Betul. Kasih apa? Ya kasihnya Yesus, begitu. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Ya. Nggak terasa. Boleh disampaikan closing statement supaya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang mendengarkan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Silakan Pak Anda. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement bahwa hal yang sangat penting diperhatikan ketika kita mengambil komitmen melakukan janji iman ataupun persembahan adalah karena kita meresponi kasih Allah yang sudah kita terima. Maka responnya juga dalam bentuk kasih melalui apa yang bisa kita lakukan. Khusus dalam konteks perbincangan kita adalah melalui persembahan. Betul. Nah, janji iman sekali lagi bukanlah suatu transaksional atau upaya menyogok Tuhan agar memberi berkat lebih banyak. Jauh daripada itu pemahamannya. Janji iman benar-benar komitmen kita karena kita mengasihi Tuhan yang telah memberkati kita. Janji iman harus dipahami sebagai disiplin rohani. Melatih untuk tidak terikat pada uang dan belajar mengandalkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Mengimani kedaulatan Tuhan. Janji iman itu mengimani kedaulatan Tuhan. Bukan hanya janji iman saja, persembahan juga. Mengimani kedaulatan Tuhan. Jika dalam perjalanannya keadaan ekonomi misalnya ya, berubah sehingga janji iman tidak terpenuhi. Ini adalah momen sangat penting untuk evaluasi. Bagaimana kedekatan saya, pengenalan saya kepada Tuhan. Bukan harus merasa dibebani hutang janji iman. Melainkan memohon hikmat Tuhan tentang komitmen janji iman tersebut. Seperti yang di depan tadi saya jelaskan. Tuhan itu bukan Tuhan yang otoriter. Tapi Tuhan yang memahami keadaan kita, bahkan keadaan lingkungan kita. Seperti itu. Janji iman harus dilakukan dengan sukacita, sukarela, hati yang damai. Bukan paksaan atau karena tekanan. Atau karena tujuan terselubung. Atau supaya makin diberkati. Melainkan komitmen iman kepada Tuhan. Jadi selamat menyatakan komitmen iman untuk melakukan janji iman bagi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, khususnya di gereja kita tercinta, GKI Residen Sudirman Surabaya ini. Begitu Kak Ratna, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Anda sudah menolong kita untuk pada kesempatan podcast kali ini berbicara tentang janji iman. Haruskah? Ya. Biarlah itu menjadi sesuatu pergumulan yang terus kita renungkan dan kemudian kita bisa lakukan bersama Roh Kudus tentunya ya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Boleh Pak Anda untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berbicara tentang memberikan persembahan terutama terkait dengan materi memang terkadang tidak mudah. Itu membutuhkan iman yang dewasa dan merasakan betapa Tuhan mencintai, mengasihi. Sehingga dengan berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan dan limpahkan, kami boleh mengambil bagian untuk memberikan persembahan sebagai wujud kasih kepada Tuhan yang dikonkretkan dengan memberi persembahan, terutama ketika suatu saat diminta atau dipanggil Tuhan melakukan janji iman bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di konteks gereja kami yang kami cintai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan perbincangan ini. Banyak hal yang mungkin masih belum sempurna,
Masih ada kelemahan di sana sini. Mari Tuhan, Engkau yang akan sempurnakan. Engkau memberkati setiap pemirsa yang mendengarkan, agar kami semua boleh mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai persembahan ataupun janji iman yang boleh kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikian podcast pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman kali ini. Sampai berjumpa pada podcast pendalaman ajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.